Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahaya Marwah, NIM 411-210-105. Eh, saya dari kelompok 4, mata kuliah Studio Perancangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas struktur bawah mengenai perencanaan fondasi tiang grup dengan metode Meyerhof dan penurunan tiang dengan metode Fasig. Yang pertama, ini ada data NSPT borehole 1. Jadi berdasarkan grafik NSPT borehole 1 didapatkan data tanah keras itu di N40 pada kedalaman 3,8 meter. Jadi kenapa kita memiliki patokan N40? Karena kita akan menggunakan tiang pancang. Jadi N40 itu sudah termasuk tanah keras. Selanjutnya untuk data NSPT borehole 2. Jadi berdasarkan grafik ini didapatkan data tanah keras atau N40 pada kedalaman 5,5 meter. Bisa dilihat juga di grafik ini jenis tanah kita itu lempung atau clay. Selanjutnya ada denah kolom dan letak titik borehole. Jadi kita ada dua borehole. Yang pertama ada borehole 1 meliputi kolom 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 15, dan 16. Dan borehole 2 meliputi 6, 7, 19, 8, 9, 14, 13, 12, dan 10. Selanjutnya ini ada tabel beban. Tabel beban dari borehole 1 itu beban terbesar berada di kolom 18, berada di kolom 17 sebesar 455,818. Dan borehole 2 itu berada di kolom 19 yaitu sebesar 483,552 ton. Kolom 17 itu ada di borehole 1 di bagian sini, dan untuk kolom 19 berada di borehole 2 bagian sini. Selanjutnya ini contoh perhitungan untuk borehole 1. Yang pertama, sebelum kita menghitung settlement, kita menghitung kapasitas daya dukung fondasi tiang pancang dengan metode Meyerhof. Nah, berikut data tiang pancangnya. Jadi diameter yang kami gunakan untuk tiang pancangnya yaitu sebesar 0,6 meter. Jadi setelah mengetahui diameternya akan didapat keliling tiang pancang dan luas tiang pancang. Untuk faktor safety-nya kita gunakan 2,5 meter. 2,5. Dan untuk beban di kolom 1 itu sebesar 158,4279 ton. Nah, kita dapatkan yang pertama itu kita mencari daya dukung ultimate pada ujung tiang pancang pada tanah kohesif. Untuk lapisan kedalaman 3,8. Yang pertama kita cari nilai KIP. Tapi sebelum kita dapatkan nilai KIP, kita membutuhkan nilai CU. CU-nya kita sudah dapatkan sebesar 126,7 kN per meter persegi. Lalu kita bisa menghitung nilai KIP. Karena rumus KIP itu 9 dikali CU dikali AP. AP itu merupakan luas tiang pancang. Kita dapatkan nilai KIP kita sebesar 32,233 ton. Selanjutnya, kita menghitung tahanan geser selimut yang pancang pada tanah kohesif untuk lapisan tanah kedalaman 3,8. Yang pertama itu kita menghitung QS. Nah, rumus QS itu alfa dikali CU dikali P dikali LI. Nah, alfanya untuk tanah lempung kita dapatkan 1, tanah lempung atau clay kita dapatkan 1, CU-nya sudah kita hitung di awal 126,7, P-nya itu kita dapatkan, P itu keliling dari tiangnya ya, sebesar 1,885. Untuk LI-nya itu 3,8 dikurang 2, karena 2 itu tempat kita, kedalaman kita memulai NSPT-nya. Selanjutnya untuk IS kita dapatkan 42,98 ton. Selanjutnya kita hitung kapasitas daya dukung ultimate atau QU. Didapatkan dari KIP ditambah dengan QS. Total QU-nya 75,21. Selanjutnya kita cek apakah itu sudah sesuai atau sudah memenuhi requirements-nya dengan cara QA, daya dukung izin allowable atau QA, itu dari nilai QU dibagi FS atau faktor safety-nya. Nah, kita dapatkan nilai QA itu sebesar 30,08 ton. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan jumlah tiang pancang. Kita dapatkan dari perhitungan QG sebesar 167,797. Jadi QG ini merupakan
untuk pile group, jadi untuk tiang group, itu kita dapatkan segitu, dan P kita sebesar 158,428 ton. Dan untuk mengecek apakah itu sudah memenuhi atau belum, maka QG harus lebih besar dari P, yang mana kita dapatkan QG 167 dan P-nya 158. Itu sudah memenuhi. Jadi jumlah tiang yang digunakan untuk memikul beban sebesar 158,428 ton itu sebanyak 8 tiang panjang dengan diameter 0,6 dan tinggi 3,8. Berikut contoh diameter dari tiang yang akan kami gunakan. Selanjutnya kita menghitung settlement dari kolom 1. Yang pertama itu kita menentukan CP dari tabel CP karena jenis tanah kita itu lempung, kaku kelunak, dan tiang yang akan digunakan itu adalah tiang pancang. Jadi nilainya berada di antara 0,02 sampai dengan 0,03. Selanjutnya nilai CP yang kita pilih itu sebesar 0,03. Selanjutnya kita hitung adalah modulus yang bahan tiang. Karena kami menggunakan beton, maka beton FC30, maka FP yang kami dapatkan sebesar 2.574.296 ton. Selanjutnya kita menghitung modulus yang tanah atau ES. Jadi untuk modulus yang tanah lempung atau tanah kohesif itu kita dapatkan koefisien sebesar 766 itu dikali NSPT average dari borehole kita, dari yang kita dapatkan, yaitu sebesar 19. Jadi 766 dikali 19 kita dapatkan sebesar 1.455 ton. Kemudian kita menentukan nisbah Poisson tanah atau mu. Nilai mu kita itu sebesar 0,5 karena jenis tanah kelompok kami itu merupakan jenis lempung jenuh. Selanjutnya kita hitung daya dukung batas ujung tiang atau KIP. Nah, rumus KIP ini adalah 9 dikali CU. Sudah kita ketahui CU-nya dari perhitungan sebelumnya, jadi KIP kita sebesar 114 ton. Selanjutnya kita menghitung penurunan batang tiang. Yang pertama S1, rumusnya sebagai berikut. Rumusnya QP plus QA dikali QS, dikali LP. LP itu panjang tiang, yang mana sebesar 3,8. Selanjutnya dibagi AP dikali EP. Jadi AP itu kan luas dari tiang, dan EP itu modulus yang bahan tiang. Kita dapatkan S1-nya sebesar 0,0393 cm. Nah, selanjutnya penurunan tiang akibat beban titik atau S2. Jadi S2 ini nilainya dari KIP dikali CP dibagi D dikali KIP kecil. D-nya itu merupakan diameter. Tadi kita sudah menentukan diameter yang kita gunakan di awal sebesar 0,60. Selanjutnya S2-nya kita dapatkan 1,414 cm. Selanjutnya kita hitung faktor pengaruh atau IWS. Rumusnya 2 ditambah 0,35 akar panjang dari tiang dibagi diameternya. Kita dapatkan nilai 2,88. Selanjutnya kita menghitung penurunan tiang akibat tersalur sepanjang batang atau S3. Dari rumus berikut, itu kita dapatkan S3 sebesar 0,772 cm. Selanjutnya kita menghitung penurunan tiang total atau S, settlement total gitu. Kita dapatkan settlement totalnya itu sebesar 2,22 cm. Nah, ini penurunan tiang total ini merupakan tiang tunggal. Selanjutnya kita menghitung penurunan elastik kelompok tiang atau settlement grupnya itu dari BG atau luas dimensi dari pile group dari grup tiangnya itu sebesar 210 cm. Kemudian kita dapatkan settlement group sebesar 1,254. Nah, untuk mendapatkan settlement allowable atau settlement izinnya, penurunan yang diizinkan, itu rumusnya memakai 10 dikali 100 dibagi diameter dari tiang tersebut. Nah, karena S izinnya itu 6, dan penurunan elastik kelompok tiangnya itu 1,254, maka
settlement grupnya harus lebih kecil dari S izin. Makanya ini sudah memenuhi nilai penurunan tanah untuk kolom 1 memenuhi. Selanjutnya untuk perhitungan borehole 2. Ini kita dapatkan end value average-nya dari nilai-nilai ini sebesar 23,5. Selanjutnya kita menghitung kapasitas daya dukung fondasi tiang pancang metode Meyerhof itu dari BH2 borehole 2 kolom 19. Nah, diameter yang digunakan ini sama seperti borehole 1 sebesar 0,6 meter atau 60 cm. Kemudian sudah kita dapatkan P dan AP, safety factor-nya kita gunakan sama 2,5. Bebannya ini tadi tuh kolom 19 termasuk beban yang terbesar itu sebesar 483,552 ton. Nah, kita dapatkan daya dukung ultimate pada ujung tiang pancang atau KIP itu sebesar 39,867 ton. Selanjutnya, untuk tahanan geser selimut tiang pancang pada tanah kohesif atau KIS, kita dapatkan 104,83 ton. Setelah mendapatkan nilai KIP dan KIS, kita bisa mendapatkan nilai QU. Nah, nilai QU itu merupakan penjumlahan dari nilai KIP dan KIS. Kita dapatkan sebesar 144,7 ton. Kemudian daya dukung izin atau allowable-nya itu merupakan nilai QU tadi total dari KIP dan KIS itu dibagi dengan faktor safety kita sebesar 2,5. Jadi KIA-nya kita dapatkan 57,881. Dan ini daya dukung izin atau allowable-nya baru untuk tiang tunggal. Selanjutnya, karena kita gunakan tiang group atau pile group, jadi kita menghitung lagi, itu namanya KJ. KJ kita dapatkan sebesar 559,751 ton. Dan beban dari kolom tersebut itu sebesar 483,552 ton. Nah, untuk menahan beban kolom yang diizinkan, KJ kita harus lebih besar daripada P. Yang mana tadi KJ sudah kita dapatkan sebesar 504 dan P-nya 483. Jadi ini sudah memenuhi. Jadi jumlah tiang yang digunakan untuk memikul beban sebesar 504,878 itu 15 tiang dengan diameter 0,6 dan tinggi 5,5 meter. Ini untuk tinggi tiangnya itu 5,5 meter. Berikut juga ada ilustrasi dari tiang yang akan kita gunakan. Ini seharusnya 0,60 meter diameternya dan tingginya 5,5 meter. Selanjutnya kita menghitung penurunan atau settlement untuk kolom 19. Nah, jadi nilai CP-nya kita masih gunakan sama karena borehole 1 dan borehole 2 itu sama-sama tanah lempung atau clay. Jadi kita gunakan sebesar 0,03 untuk tiang pancang. Kemudian untuk modulus yang bahan tiang juga tetap sama nilainya karena kita gunakan beton FC30 yaitu sebesar EP-nya sebesar 2.574.296 ton. Kemudian juga untuk modulus yang tanah itu ES untuk tanah kohesif itu kita gunakan 766 kali NSPT average. Nah, NSPT average-nya itu kita dapatkan tadi sebelumnya 23,5. Nah, untuk ES-nya sudah kita dapat yaitu sebesar 1.800 ton. Kemudian untuk nilai nisbah Poisson tanah, karena sama-sama tanah lempung jenuh, itu kita menggunakan 0,5. Selanjutnya untuk menghitung daya dukung batas ujung tiang atau KIP. Nah, nilai KIP ini kita dapatkan 9 dikali CU, yaitu sebesar 141 ton. Lalu selanjutnya kita menghitung penurunan batang tiang atau S1. Kita dapatkan dari KIP plus alfa dikali QS dikali LP. Nah, alfa untuk tanah lempung itu sebesar 1 dan dibagi AP dikali EP. Nah, LP-nya ini sendiri adalah tinggi dari LP-nya ini sendiri di sini ini adalah tinggi dari tiang. Yaitu sebesar 5,55. Selanjutnya kita menghitung penurunan tiang akibat beban titik atau S2. Nah, rumusnya seperti ini. KIP dikali CP dibagi D dikali KIP kecil. Nah, D ini adalah diameter. Diameter yang akan kita gunakan yaitu sebesar 0,60 meter atau 60 cm. S2-nya sudah kita dapatkan 1,413
cm. Selanjutnya, sebelum menghitung S3 atau penurunan akibat tersalur sepanjang batang, itu kita harus mencari faktor pengaruh atau IWS. Nah, IWS-nya sendiri sudah kita dapatkan sebesar 3,064. Jadi, kita bisa lanjut menghitung untuk S3, itu kita dapatkan nilainya 0,0768 cm. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai S1, S2, dan S3, kita menghitung penurunan tiang total atau settlement total dari semuanya. Itu dari semuanya untuk di kolom 19. Yaitu rumusnya S1 ditambah S2 ditambah S3. Nilainya kita dapatkan sebesar 1,6008. Nah, untuk settlement total ini kita baru menghitung settlement untuk tiang tunggal. Nah, selanjutnya kita menghitung penurunan elastik kelompok tiang atau settlement group. Settlement group kita dapat nilai BG-nya itu sebesar 360 cm dibagi D dikali S atau settlement totalnya. Kita dapatkan nilai SG sebesar 1,939 cm. Lalu selanjutnya kita menghitung S izin yaitu 10/100 dikali 0,60 atau diameter dari tiang. Nah, karena SG kita itu lebih kecil daripada S allowable, maka tiang untuk kolom 19 sudah aman atau sudah oke nilainya. Selanjutnya, ini ada konfigurasi tiang untuk pile group Puskesmas, untuk pile group gedung kami. Ini berikut ada konfigurasinya, ada yang 15 tiang dengan konfigurasi 3x5, ada 16 tiang dengan konfigurasi 4x4, ada yang mendapatkan 14 tiang dengan konfigurasi 2x7. Berikut tiang-tiang dari pile group, konfigurasi tiang dari kelompok kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.